Pedagang pasar Kota Rembang kian hari semakin mengalami penurunan pembeli. Imbas kemarau panjang hingga pertengahan September, BPBD akan usulkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Unit layanan pengadaan sebut kegiatan swakelola efisien. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, pedagang pasar Kota Rembang kian hari semakin mengalami penurunan pembeli, terutama pedagang baju. Bahkan dari beberapa penjual menyebutkan bahwa sehari hanya laku 2-3 baju saja. Sejumlah pedagang menduga maraknya penjualan online membuat pasar tradisional menjadi sepi pembeli. Kondisi ini juga ditambah dengan adanya tradisi masyarakat setempat yang tidak memperbolehkan melakukan hajatan di bulan Muharram. Para pedagang mengaku pernah mencoba berjualan online namun tidak maksimal. Kondisi tersebut akibat dari ketidaktahuan mereka bagaimana cara untuk mendapatkan pembeli. Tono selaku pengelola pasar membenarkan kondisi pasar yang kian hari semakin sepi pembeli. Bahkan ia menyebut ada salah satu pedagang yang tidak dapat membayar karyawan sehingga harus mengurangi dan mengangsur gaji mereka. Saya mewakili teman-teman pedagang pasar Rembang. Di saat ini terus terang pedagang Rembang ini khususnya konveksi itu apabila bisa menangis, saya kira dia akan menangis, bahkan mungkin menjerit juga ya. Karena situasi saat ini betul-betul prihatin. Ada teman kami Pak Haji Karimun itu sudah 2 hari ini tidak bisa membayar karyawan karena tidak laku jualannya. Sehingga 2 hari ini Pak Haji Karimun kasbon lah kepada 1 karyawan. Dari kami pedagang, saya kira perhatian dari pemerintah mestinya harus ada tanggap terhadap situasi seperti ini. Pemerintah itu harus mengetahui dan hadir di tengah-tengah kami selaku pedagang yang ada di pasar Kota Rembang khususnya. Tono berharap pemerintah cepat tanggap dan memberikan perhatian khusus terkait situasi yang terjadi di pasar saat ini. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, imbas kemarau berkepanjangan hingga pertengahan September, saat ini ada 62 desa yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Pati yang terdampak. Terkait kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pati akan mengusulkan kepada pejabat bupati untuk menaikkan status dari siaga ke darurat bencana kekeringan. Di pertengahan September 2023, kekeringan di Kabupaten Pati semakin merambah ke berbagai wilayah. Berdasarkan data BPBD, wilayah yang terdampak berada 62 desa, tersebar di Kecamatan Jaken, Jakenan, Pucak Wangi, Sukolilo, Tambak Romo, Tayu, Gabus, dan Wino. Kepala Pelaksana Harian BPBD Pati Martinus Budi Prasetya menuturkan dengan banyaknya wilayah yang terdampak kemarau panjang saat ini telah memenuhi syarat penetapan status darurat bencana kekeringan. Hal itu mengacu pada Peraturan Bupati Pati Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 tentang pedoman status keadaan darurat bencana. Di pasal 11 termaktub cakupan lokasi bencana kekeringan di lokasi pada kurun waktu tertentu. Korban bencana meliputi paling sedikit 1.200 hektar lahan pertanian, 3 desa mengalami kekeringan air minum serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan yang tidak memenuhi. Martinus Budi Prasetya akan menyampaikan kondisi tersebut kepada penjabat Bupati Pati Enggar Budi Anggoro untuk nantinya ditetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Untuk
penetapan status tanggap darurat kekeringan, maka langkah kami selanjutnya adalah mengacu dari peraturan Bupati nomor 36 tahun 2013 ini nanti kami akan sampaikan kepada pimpinan kita yang ada di kabupaten untuk segera menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Berarti sebentar akan ditekan. Jadi setelah evaluasi, karena memang sebelum kita menetapkan status tanggap darurat itu ada kajian TRC dari BPBD, kemudian para stakeholder termasuk di sini adalah Forkopimda, itu juga harus kita sampaikan masalah ini. Meski demikian, sebelum penetapan status ini, dari BPBD akan melakukan kajian tim reaksi cepat serta menyampaikan kondisi kekeringan kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan nantinya bermuara di forum bersama penjabat Bupati Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo, dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jateng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat di Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Unit Layanan Pengadaan atau ULP Kabupaten Pati menyebut kemudahan pengadaan barang dan jasa dengan swakelola. Sistem tersebut bagi instansi dianggap lebih mudah prosedurnya, hanya dengan penjanjian dan kontrak swakelola bisa dilaksanakan. Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pati sebut cara memperoleh barang atau jasa menggunakan kegiatan swakelola lebih efektif dan efisien dibanding paket pengadaan dengan penyedia. Hal tersebut seperti diungkapkan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pati, Alfonsus Rico R. Alfonsus menjelaskan paket pengadaan dengan penyedia diantaranya e-purchase dan tender dianggap lebih kompleks dibandingkan dengan swakelola. Sementara swakelola jenisnya beragam, diantaranya terbagi menjadi tipe 1 yang dilaksanakan sendiri, tipe 2 dilaksanakan instansi pemerintah lainnya, tipe 3 dilaksanakan oleh organisasi masyarakat, dan tipe 4 dilaksanakan kelompok masyarakat. Namun ketika menggunakan sistem swakelola bagi instansi dianggap lebih mudah prosedurnya, hanya dengan perjanjian dan kontrak swakelola bisa dilaksanakan. Nah, swakelola itu kalau instansi lebih mudah, di situ tinggal perjanjian, kemudian kontrak swakelola dan kemudian jalan. Seperti itu. Jadi tidak serumit seperti lewat penyedia. Seperti itu. Efektif, lebih efisien. Saya kira karakteristik masing-masing belanja punya karakteristik masing-masing. Kan gitu. Ada kalanya yang dulu mungkin dengan universitas itu lebih mudah karena ada PNBP. Penerimaan negara bukan pajak, itu sudah tarifnya. Nah itu juga bisa menjadi solusi. Artinya Pak, lebih enak untuk menetapkan tarifnya berapa. Nah beda lagi kalau kemudian kita penyedia harus rigid speknya, harus rigid HPS-nya, kan gitu. Alfonsus Rico menambahkan penyelenggara swakelola merupakan ranah organisasi perangkat daerah terkait, lantaran terdapat pejabat pembuat komitmen dan berita acara. Begitu pula pelaksanaan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan atau BKPP Pati. Meski demikian, pihaknya juga menerima ragam konsultasi pengadaan barang dan jasa. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, 2 juta lebih batang rokok ilegal dimusnahkan kantor Bea Cukai Semarang bersama pemerintah Kota Semarang. Rokok tersebut merupakan hasil penindakan selama kurun waktu di tahun 2022 hingga 2023 di wilayah Semarang Raya. Sebanyak 2 juta lebih batang rokok ilegal dan 14.000 gram tembakau iris ilegal dengan nilai mencapai 2,6 miliar rupiah dimusnahkan oleh kantor Bea Cukai Semarang. Pemusnahan dilakukan di halaman Balai Kota Semarang. Rokok ilegal tersebut merupakan hasil penindakan bersama yang dilakukan pemerintah daerah Kota Semarang dalam kurun waktu 2022 hingga 2023 sebanyak 32 kali di wilayah Semarang Raya. Menurut Wali Kota Semarang, Heviarita Gunariyati Rahayu, peredaran rokok ilegal selain merusak iklim usaha juga merugikan negara. Karena pajak yang seharusnya untuk negara, namun tidak dibayarkan semestinya. Tadi sampaikan dengan kerugiannya sekitar 24 miliar, orang tidak membayar pajak. Ini kan tidak kembali lagi kepada masyarakat gitu ya. Dengan 24 miliar
dinikmati oleh orang per orang, oleh pelaku usaha yang mestinya harus membayar pajak tetapi tidak membayar pajak. Kemudian tadi yang dengan 24 miliar tadi ini hanya masih satu kasus ya yang tadi dimusnahkan itu kalau 24 miliar dikembalikan lagi pada masyarakat itu berapa banyak yang bisa menikmati. Contoh dari para pekerja pabrik ini kan mendapatkan 1 bulan ini kan ada 3 bulan berturut-turut ya Pak, yaitu kan 4 bulan ya itu 300.000 per satu pekerja gitu ya. Jadi ya kemarin saya menyerahkan itu ada sekitar hampir 1.500-an kalau nggak salah, sehingga ini kan dinikmati lagi oleh para masyarakat sehingga bisa menambah pendapatan, bisa memberikan sokongan terhadap keluarga para pekerja rokok. Kepala Bea Cukai Semarang menghimbau kepada masyarakat agar tidak membeli rokok ilegal. Selain berbahaya, mutu bahan baku rokok ilegal juga dipertanyakan. Jadi kalau edukasi sebenarnya kita sudah sering bersama dengan pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten melalui sosialisasi di BACT. Tapi paling enggak harus kita kenali ciri-ciri rokok ilegal. Ada 4, pertama rokok polos seperti yang sekarang ini tidak pakai pita cukai. Yang kedua itu adalah rokok dengan pita cukai bekas. Yang ketiga adalah rokok dengan pita cukai palsu. Nah ini kalau polos kelihatan mata, bekas pun juga sebenarnya kelihatan mata. Nah kalau yang dengan pita cukai palsu memang ada yang kelihatan kasat mata, ada yang nanti menggunakan penelitian lebih lanjut. Jadi kepada masyarakat kami sampaikan untuk hati-hati dengan rokok ini, jangan membeli rokok yang sembarangan, tetapi diteliti terkait dengan pitanya. Paling tidak pertama ada pitanya, bisa dilihat asli atau tidak. Karena kalau sudah ada pitanya, minimal untuk syarat-syarat juga termasuk standar kesehatannya itu, maksudnya kesehatan bahan bakunya itu terukur. Tapi kalau rokok polos itu tidak terukur, Pak. Selama 2023, Bea Cukai Semarang telah melakukan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal sebanyak 129 kali. Dari hasil tersebut, petugas berhasil menyita 14 juta lebih batang rokok ilegal dengan nilai barang mencapai 18 miliar rupiah. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pada Selasa siang tanggal 12 kemarin, salah satu warga Wonokerto, Kecamatan Sale, mengeluhkan tentang pelayanan yang terjadi dengan tidak adanya petugas desa pada pukul 11 siang. Terpampang jelas jadwal Balai Desa Wonokerto yang menunjukkan jam kerja pemerintah desa. Senin hingga Kamis terpajang jelas jam kerja dari pukul 7.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan ketika pukul 11 siang tidak ada satupun pemerintah desa yang berada di Balai Desa. Warga pun kecewa dengan pelayanan yang ada di Balai Desa, pasalnya para pemerintah desa tidak bekerja sesuai aturan waktu yang telah ditentukan. Turna selaku warga Wonokerto mengaku kecewa atas pelayanan yang ada di Balai Desa Wonokerto Sale. Ia kecewa lantaran akan menerima informasi serta pelayanan publik, namun saat berada di Balai Desa tak ada satupun perangkat desa di sana. Agar bisa memberikan pelayanan yang baik, Turno menilai seharusnya pemerintah desa bisa bekerja sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ini Pak, saya tadi datang itu jam 11.27. Saya ingin minta informasi publik dan pelayanan publik. Ternyata jam ini untuk jadwal jam kerjanya seperti itu. Tapi ternyata itu sudah tutup waktu saya kesini. Adik kesini jam berapa, Pak? Jam 11.27. Sudah tidak ada aktivitas di sini, Pak? Iya, harusnya kan masih ada jam kerja karena jam kerjanya segini. Seperti itu. Untuk nanti harapannya apa, Pak? Harapannya biar supaya bisa melayani masyarakat yang ditentukan jam kerja. Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kepala Desa setempat tak kunjung memberikan respon. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan dalam update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News JHI berikut ini. Pedagang pasar Kota Rembang kian hari semakin mengalami penurunan pembeli, terutama pedagang baju. Bahkan dari beberapa penjual menyebutkan bahwa sehari hanya laku 2 hingga 3 baju saja. Imbas kemarau berkepanjangan hingga pertengahan September, saat ini ada 62 desa yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Pati yang terdampak. Terkait kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Pati akan mengusulkan kepada penjabat Bupati Pati untuk menaikkan status dari siaga ke darurat bencana kekeringan. Unit Layanan Pengadaan atau ULP Kabupaten Pati menyebut kemudahan pengadaan barang dan jasa dengan swakelola. Sistem tersebut bagi instansi dianggap lebih mudah prosedurnya, hanya dengan perjanjian dan kontrak swakelola dan bisa dilaksanakan. 2 juta lebih batang rokok ilegal dimusnahkan kantor Bea Cukai Semarang bersama pemerintah Kota Semarang. Rokok tersebut merupakan hasil penindakan selama kurun waktu di tahun 2022 hingga 2023 di wilayah Semarang Raya. Pemirsa, rangkuman berita tadi sekaligus menutup jumpa kita di Jateng hari ini. Saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.